Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, semoga kalian tetap sehat, berbahagia dan juga saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. eh, Kali ini Bapak akan sedikit membahas terkait seputar informatika, ya. Informatika itu seperti apa? Baiklah, kita coba buka satu persatu. Nah, kita belajar di sini dulu ya, di pilar informatika itu yang terdiri dari apa saja. Baik, anak-anakku, ini dia. Ya, ini adalah suatu rumah, ya. Ini gambar suatu rumah di mana ada fondasi, ada tiang, ada plafon, dan juga ada atap, gitu ya. Informatika itu dibangun dari ini semua, ya. Anggaplah informatika itu adalah sebagai sebuah rumah, di mana dalam sebuah rumah itu mesti harus ada fondasi. Kalau kita mau belajar informatika, kita harus punya fondasi. Jadi kalau kita mau bangun rumah, kita harus punya fondasi dulu. Nah, dalam informatika, ya, informatika itu ini pilarnya. Jadi, fondasi awalnya adalah kalau kita mau belajar informatika, itu adalah kalian harus bisa berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bapak akan bahas dulu ini pilar-pilar yang akan kita yang Bapak akan sampaikan dulu ke kalian. Ini dasar-dasarnya agar kita bisa belajar informatika. Karena informatika ini suatu saat nanti ke depan ini akan menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat-sangat penting buat kalian kuasai. Apalagi ke depan nanti tidak mungkin teknologi akan semakin menurun, malah bisa jadi di 10 tahun yang akan datang teknologi sudah semakin canggih, ya. Teknologi sudah semakin maju, semua serba teknologi. Maka dari itu mulai dari sekarang Bapak akan memberikan dasar, akan memberikan sedikit wawasan, ya, sedikit ilmu yang Bapak ketahui terkait dengan informatika. Nah, dalam mempelajari ini ingat ya, fondasinya adalah kalian harus dari sekarang harus bisa belajar berpikir komputasional. Itu kita latih di situ dulu ya. Kita latih agar kalian bisa berpikir komputasional, berpikir kritis, ya. Berpikir kritis harus bisa mengungkapkan sebuah ide, ya. Ide dan mampu bekerja sama, saling menghargai antar sesama. Itu yang harus kalian terapkan dulu. Nah, setelah dasar fondasi ini selesai dibangun, setelah berpikir komputasional ini kalian bisa capai, baru kita bisa mendirikan tiang-tiang. Apa saja tiangnya? Ya, ada sistem komputer. Nanti kalian akan mempelajari itu. Komputer tuh kok bisa disebut komputer tuh bagaimana? Nah, ini kita mempelajari di sini. Kemudian kita bisa mempelajari jaringan komputer ataupun internet, ya. Kita bisa kalian harus bisa menganalisis data, bisa algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dampak apa yang kita dapat jika kita belajar ini, atau dampak positif dan negatifnya. Kemudian setelah kita kuasai ini semua, kita bisa praktek antar lintas bidang. Artinya, dengan kalian menguasai informatika, kalian bisa berpikir kritis, bisa menguasai sistem komputer, menguasai jaringan komputer maupun internet, bisa menganalisis data yang diberikan, bisa membuat algoritma dan pemrograman, dan juga paham terkait dampak sosial, ya. Maka kalian bisa untuk menerapkan informatika ini pada lintas bidang. Artinya, kalau kalian sudah paham informatika, kalian bisa masuk di kelurahan, ya, terkait dengan informatikanya, bisa masuk di pemerintahan, bisa masuk di penjualan atau perdagangan. Coba bayangkan, zaman dahulu tukang ojek itu masih konvensional, ya, masih menunggu di gardu, masih menunggu penumpang di
di tempat tongkrongan. Sekarang dengan kemajuan informatika atau teknologi, ojek itu sekarang sudah berubah, bertransformasi menjadi Gojek alias ojek online. Dan itu sekarang sudah semakin banyak. Ya, kalau kita tidak mau bertransformasi, maka kita akan selalu ketinggalan. Maka yang tukang-tukang ojek, maaf nih yang ojek yang sering mangkal sekarang agak kesulitan dalam mencari penumpang. Karena apa? Mereka sudah kalah saing dengan adanya sistem ojek online ini. Kenapa? Karena tinggal dipencet dalam satu aplikasi, mereka akan datang ke rumah, menjemput kita, mengantarkan ke tempat tujuan. Nah, lebih praktis, lebih mudah, dan lebih enak, dan juga ongkosnya juga lebih terjangkau. Gitu ya. Nah, setelah kalian bisa mempraktekkan antara lintas bidang, nah ini atapnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini dasar apa dalam membangun sebuah informatika. Sekarang mungkin di kalian ada yang bertanya, apa bedanya informatika dengan TIK? Oh ya, ini Bapak akan jelaskan ya. Kalau berdasarkan menurut UNESCO ya, ini badan dunia ya. Badan dunia UNESCO pada tahun 2006 itu pernah mengatakan ya, bahwa yang dimaksud dengan TIK itu adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. Nah, itu namanya TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Ya, TIK juga mencakup teknologi seperti radio, ya, TV, video, DVD, smartphone, gitu ya, telepon genggam atau telepon lainnya, satelit yang di atas kita, komputer dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi seperti yang sekarang ini, video conference seperti Gmeet ya, Zoom, itu juga termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sedangkan informatika itu bidang ilmu yang mencakup 5 elemen. Apa saja? Yang pertama itu yang pasti berpikir komputasional. Ini yang kalian harus bisa di sini, berpikir komputasional. Kemudian ada juga satu TIK. Nah, TIK itu bagian dari informatika. Jadi yang pertama tadi ada berpikir komputasional, disingkatnya BK ya. Kemudian ada TIK, teknologi, informasi dan komunikasi. Ada teknik komputer atau sistem komputer ya, sistem komputer. Kemudian ada jaringan komputer dan internet atau JKI ya. Ada analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktika lintas bidang. Nah, inilah yang menjadi ya elemen-elemen kunci dalam membentuk suatu informatika. Jadi, informatika itu lebih luas artinya dibanding dengan TIK. TIK itu masuk di ilmu informatika, tetapi informatika mencakup semua bidang, gak hanya TIK saja. Itu ya. Nah, sekarang mungkin dari adik-adik semua ada pertanyaan, Bapak, apakah belajar informatika harus pakai komputer? Oke, dalam belajar informatika tidak harus menggunakan komputer ya. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Jadi kalian tuh harus paham dulu cara kerjanya ini komputer bagaimana ya, cara kerjanya mereka tuh bagaimana gitu ya. Itu memahami ya, kalian bisa memahami dengan berbagai cara, misalnya melalui game ya, simulasi atau praktek gitu ya, kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan komputer ya, kegiatan yang tanpa menggunakan komputer yang nanti akan Bapak rancang sendiri ya. Kemudian nah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang dirancang tanpa menggunakan komputer ini dinamakan dengan kegiatan unplug
unplug ya, unplug kalau dalam bahasa Inggris, unplugged ya. Kegiatan unplug ini berarti kegiatan kalian tanpa menggunakan komputer yang berupa bisa game maupun simulasi. Itu dia. Kemudian setelah itu ya kita ada pertanyaan lagi, misalkan apa itu problem, masalah ya, dan problem solving. Mengapa itu penting? Jika kita ada suatu masalah, problem tadi, kemudian ada problem solving, berarti pemecahan masalah. Jadi ada masalah, berarti kita harus bisa memecahkan masalah tersebut. Mengapa penting? Ini sangat penting sekali. Ya, problem itu adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Ya, harus dipecahkan. Upaya mengatasinya disebut adalah problem solving atau pemecahan masalah. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita sering menghadapi berbagai macam persoalan yang harus diselesaikan maupun untuk diatasi gitu ya. Ya, makin dewasa kalian, semakin kalian bertambah dewasa, semakin kalian bertambah umur, ya, masalah yang akan kalian hadapi mungkin akan semakin berat. Kalau sekarang mungkin masalahmu adalah masalah kecil, mungkin hanya dikejar-kejar Bapak Ibu guru untuk mengumpulkan tugas. Ayo le, tugasnya dikumpulkan. Ini kan sudah masalah buat kalian ya. Nanti kalau bertambahnya umur, problem kalian mesti akan lebih banyak. Ya. Ya, bisa jadi problem lebih banyak, bisa juga masalahnya makin sedikit. Nah, oleh karena itu, penting bagi kalian untuk sejak sekarang belajar cara mengatasi masalah. Jika saya punya masalah misalkan ya, dikejar-kejar Bapak Ibu guru, tugasnya segera dikumpulkan. Nah, ini kan suatu masalah buat kalian. Gimana cara problem solvingnya? Cara pemecahan masalahnya? Ya satu, berarti kerjakan tugas Bapak Ibu guru yang diberikan. Itu namanya problem solving. Ya toh? Terus ada masalah lagi. Pak, saya nggak bisa ngerjain soal karena tidak punya kuota data. Nah, pemecahan masalah gimana? Satu ya, mungkin beli kuota data. Kedua, mungkin cari wifi yang gratis. Kan sekarang sudah banyak wifi gratis, mungkin bisa di kelurahan maupun di sekolah kan juga ada. Itu. Nah, itu terkait dengan problem solving. Nah, hal itu bisa dilakukan salah satunya melalui proses belajar bersama teman-teman. Jadi kita belajar memecahkan suatu masalah itu bisa kita berdiskusi dengan teman-teman dalam mata pelajaran informatika. Ya, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain? Ya, di era sekarang ini hubungan informatika dengan mata pelajaran yang lain ini sangat-sangat berkaitan, dimana mapel, misalkan saya mapel matematika, pasti membutuhkan informatika dalam membuat suatu materi seperti video-video yang sudah Bapak buat. Nah, itu memanfaatkan informatika. Salah satunya adalah dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, berupa alatnya apa? Laptop, internet ya, terus kemudian ada pengolah data, pengolah angka, pengolah kata dan sebagainya. Itu yang sangat erat kaitannya. Bagaimana kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di di pelajaran informatika? Ya, ada banyak yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah problem based learning maupun inquiry based learning. Jadi dalam pembelajaran ini kalian adalah tokoh utama dalam kelas. Kalau boleh Bapak bilang, kalau kita mau syuting film, kalian adalah aktor utamanya. Bapak hanya sebagai pendorong. Ya. Bapak hanya sebagai fasilitator. Gitu ya. Jadi kalian harus belajar untuk mandiri, ya. Kalian akan belajar mandiri, menemukan ide, berpendapat, berkreasi,
dan menyampaikannya ke orang lain. Itu yang kita lakukan dalam kelas. Jadi kalian harus belajar mandiri, ya kan? Harus berani mengeluarkan pendapat, harus bisa menemukan ide, harus bisa berkreasi, dan menyampaikan apa yang ide kalian itu ke orang lain dengan bahasa yang santun, yang sopan dan benar. Nah, ini namanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kalian adalah aktor utama dalam sebuah kelas. Nah, itu dia. Nah, iya. Kemudian sebetulnya ada rencana kegiatan kita selama semester 1 dan semester 2. Nanti kalian bisa lihat saja di bisa lihat di materinya, nanti akan saya share di Classroom. Ini contohnya pada minggu pertama, materi kita adalah generic skill. Ini kodenya aktivitas GS ya. GS berarti singkatan dari GS. K7 itu berarti kelas 7, 01 itu urutannya. U itu tadi adalah unplug ya. Unplug itu berarti kita belajar tidak menggunakan komputer, tidak masalah. Nah, ini nama aktivitasnya. Nah, nanti silahkan rencana kegiatan kita ini silahkan bisa kalian lihat di materi yang akan Bapak sampaikan atau materi yang Bapak sampaikan di Classroom. Nah, untuk semester 2 juga sama. Ini masih terkait materinya, ini struktur data. Kalau ada kata-kata U, berarti ini kita tanpa menggunakan komputer. Tetapi kalau sudah tidak ada U, berarti ini kita belajar dengan komputer ataupun alat ya. Alat itu berarti bukan hanya komputer, bisa juga dengan handphone. Oke, bagi kalian nih ya, kalian pada mata belajar ini Bapak minta untuk membuat jurnal setiap kali melakukan kegiatan. Contoh nih ya, pada minggu pertama, ya ini minggu pertama, apa yang sudah kalian lakukan dalam kelas, tolong dicatat. Topik apa yang dipelajari, silakan catat. Apa yang kalian dapat, ini namanya refleksiku, silakan dicatat. Ya. Jadi setiap kita belajar informatika, silakan catat aktivitas apa, topik apa yang dipelajari, dan apa yang kalian dapat dalam pelajaran tersebut. Ini wajib kalian buat ya selama 1 semester. Ya. Jadi nanti kalian buat sendiri jurnal. Jadi untuk informatika Bapak minta ada 2 buku. Satu adalah buku jurnal siswa, satu lagi adalah buku kerja. Nah, ini buku kerja ya. Buku kerja. Nah, ini contohnya, jadi yang bisa dilepas-lepas. Tapi kalau seandainya kalian akan kesusahan ya gunakan aja buku tulis. Tetapi dalam pengorganisasian buku itu harus tertata. Contohnya nih ya. Nih, kalian berlatih untuk menggunakan computational thinking atau berpikir komputasional. Ya, ini kalian disusun. Setiap lembar kertas harus mengandung identitas nama. Ya, jadi setiap lembar halaman kasih nama, kasih topik yang dipelajari dan nomor halaman berapa. Ya. Oke. Kalian bisa nyari referensi di mana, Pak? Loh, banyak. Referensinya bisa buku siswa, buku guru, di internet itu banyak ya, ataupun di YouTube sudah semakin banyak ya. Ini referensi yang bisa kalian ambil dalam belajar informatika ke depannya. Nah, ternyata sudah hampir 20 menit Bapak bicara ya. Semoga dengan kita belajar informatika atau kalian mempelajari informatika ini, harapan Bapak adalah kalian bisa punya bekal untuk menghadapi kehidupan yang akan datang yang kita tidak tahu akan seperti apa. Apakah nanti masa depan itu akan lebih lebih maju, ataukah mungkin akan kembali ke zaman dulu, kita juga tidak tahu. Makanya untuk mempersiapkan diri kalian, belajarlah informatika sebaik mungkin. Kita yang diawali dengan cara berpikir kita, mari kita rubah. Yang tadinya hanya saya tak dikasih oleh Pak Guru, ini yang saya simpan. Tidak, mari kita berpikir bersama-sama.
kalian punya ide tolong disampaikan. Nanti kita bahas dalam forum. Oke, sekian dulu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.